Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman Cantik Channel. Untuk kali ini saya mau berbagi pengalaman penggunaan media tanam mahkota anthurium pada saat perbanyakan angkat induk dan cacah bonggol, teman-teman. Jadi ini nanti kedua-duanya saya akan praktekkan secara langsung, itu bagaimana caranya biar anaknya itu tumbuh banyak. Nah, nanti ini kita ada moonlight induk ya teman-teman ya, besar banget ini. Daunnya hampir kurang lebih, wow, besar banget pokoknya. Nah, nanti ini akan saya perbanyak dengan cara angkat induk, dan nanti untuk atasnya itu akan saya cacah. Terus yang kedua kita ada Kresna Golden ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. Oh, kenapa kok di saat mencacah aglonema itu banyak yang lonyot? Nah, sebenarnya mudah, biar bagi teman-teman yang mau kondisinya tetap subur dan stabil walaupun dicacah seruas atau dua ruas. Nah, itu syaratnya pertama, itu pastikan tanaman yang kita cacah itu kondisinya sehat, baik itu akar, batang, dan daun. Nah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, pastikan tanaman yang mau kita angkat induk itu kondisi media, kondisi akar itu benar-benar sangat stabil atau kondisi normal dan sehat. Nah, bagi teman-teman yang kadang mungkin di rumah pernah mencacah aglo atau tanaman-tanaman lainnya itu pada saat dicacah terus akhirnya itu lonyot. Nah, nanti saya juga akan mencontohkan tanaman-tanaman yang memang kondisinya tidak sehat terus kita cacah, itu pasti akan lonyot teman-teman. Nah, oke, untuk yang pertama itu saya akan mencontohkan moonlight ini teman-teman. Nah, ini moonlight kondisinya udah indukan ini. Udah indukan ini, besar banget daunnya. Nah, ini nanti kita akan angkat induk dulu, setelah itu kita cacah. Nah, angkat induknya itu biar nanti anakannya banyak pertama. Terus yang kedua itu biar tidak stres atasnya, itu nanti kita kasih daun 3 ini. Ini kita nanti akan menggunakan daun pancing sekitar 4 daun pancing. Nah, itu fungsinya apa daun pancing itu? Nah, pertama, fungsi daun pancing itu sebenarnya pada saat tanaman itu kita potong, bila mana tidak menggunakan daun pancing, itu pertumbuhannya tunas itu akan lumayan lama. Bahkan akan memakan waktu 2-3 bulan lebih, teman-teman. Itu yang tidak menggunakan daun pancing. Dan yang menggunakan daun pancing itu untuk pertumbuhan tunasnya itu akan lebih cepat. Nah, dikarenakan daun pancing itu masih berfungsi dengan baik untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis untuk pertama itu membantu pemulihan sel-sel atau perbaikan sel pada saat kita potong. Jadi daun pancing itu akan membantu untuk penyembuhan lukanya. Terus untuk yang kedua itu fungsinya itu membantu proses fotosintesis bonggol yang telah kita potong. Itu fungsi yang kedua. Untuk fungsi yang ketiga itu untuk mengetahui kondisi batang yang telah kita potong itu dalam kondisi sehat atau tidak.
Nah, nanti kalau misalnya daun pancing itu berubah warna atau apa namanya menjadi kuning, coklat atau kering atau lonyot, nah segera bongkar. Karena apa? Karena daun pancing itu mempertandakan bonggolnya itu pasti ada sedikit trouble atau masalah. Maka dari itu fungsi daun pancing itu memang ada dan bukan cuma untuk pajangan saja dan juga bukan untuk mengetahui ID yang kita potong. Oke. Untuk kali ini kita potong ini ya, teman-teman ya. Kita angkat induk. Ini saya mau menggunakan 5 daun pancing. Nah, biar nanti tunasnya juga lumayan banyak ya, teman-teman ya. Oke. Ini pertama-tama kita apa namanya? Ini saya ambil dulu ya, ambil sebagian medianya ini. Ambil sebagian medianya. Nanti biar tahu kok posisinya pada saat pemotongan. Kita ambil sebagian dulu biar tahu. Oh, potongannya nanti biar pas sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman. Nah, ini memang benar-benar sesuai yang kita inginkan. Maka dari itu kita bongkar dulu sebagian media. Nah, biar kelihatan target atau memang yang akan kita potong. Nah, ini. Oke, kita kembali sini lagi. Nah, kita akan pilih. Ini saya mau menggunakan 5 daun pancing. Ini contohnya, teman-teman ya. 5 daun pancing kita potong di tengah sini. Nah, ini posisinya juga agak sulit ya, teman-teman ya. Jadi nah, ini ya, teman-teman ya, hasil potongannya kita menggunakan 5 daun pancing. Nah, ini langsung kita potong, langsung kita eksekusi ya, teman-teman ya. Terus untuk potongan ini, nah, nanti kita mau potong lagi mungkin kita cacah lagi biar hasilnya ini kita hilangkan ya, teman-teman, biar kelihatan. Ini kita hilangkan. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba di rumah, nanti pastikan tanaman yang apa namanya, tanaman yang mau kita potong itu benar-benar dalam kondisi sehat. Karena nanti di saat pemotongan kondisi tanaman itu ada spot penyakit atau ada jamur, itu biasanya tanaman yang kita potong itu akan apa namanya, akan busuk, bahkan pasti lonyot biasanya. Terus ini daun yang ketiga ini saya mau jadikan daun ketiga ini daun pancing, teman-teman. Nah, ini kita jadikan daun pancing. Nah, ini teman-teman, ini kita menggunakan 2 ruas. Ini kita menggunakan 2 ruas ini. Terus yang ini nanti kita tanam menggunakan media super mahkota anthurium. Nah, ini walaupun itu tidak pakai akar ini nanti ya. Terus ini tadi saya juga motong romantic love ya kan, romantic love. Ini saya potong. Ini ya, teman-teman ya, kondisinya. Ini tadi saya juga ini cuma angkat induk tok ini, kalau ini enggak saya cacah. Terus untuk selanjutnya itu kita mau potong kesana. Jadi untuk hari ini kita langsung eksekusi tiga jenis pohon sekaligus yang dalam kondisi sehat. Ini sama untuk karena nanti kita apa namanya hilangkan sebagian medianya biar tahu nanti di mana letak potongan yang tepat untuk memotong.
biar biar tahu, biar lebih tepatnya ya kan teman-teman ya. Nah ini kita sama. Untuk ini saya mau menggunakan 3 daun pancing teman-teman, 3 daun pancing. Nanti kan hasilnya juga apa namanya sama, hasilnya sama. Tapi untuk yang kresna apa namanya kresna ini sendiri nanti tidak akan apa namanya tidak akan saya cacah untuk atasnya itu karena cuma bawa 3 biar lebih banyak daunnya itu. Ini kita langsung eksekusi lagi. Memang agak sulit ya teman-teman ya untuk pemotongannya karena kita harus menyingkirkan pelepah. Nah ini kita menggunakan 3 daun pancing. Itu bila mana kita semakin banyak apa namanya bonggol yang kita tanam, itu kemungkinan bertunas itu juga sangat bagus. Ini kita hilangkan daun 1 ini biar nanti tidak mepet di media. Nah mungkin bagi teman-teman yang apa namanya yang untuk pemotongannya itu terkadang busuk atau enggak berhasil, itu dikarenakan rata-rata apalagi pemula ya teman-teman ya, pemula pemain baru itu biasanya pada saat nyacah itu bila mana tanaman itu udah sakit, itu pasti teman-teman. Oh ini karena sakit terus baru diselamatkan, baru dipotong-potong. Nah itu kan sudah membawa bibit penyakit. Jadi wajar sih kalau ibaratnya banyak tanaman yang busuk. Tapi kalau kita itu memang benar-benar memotong tanaman itu dalam kondisi prima, itu nanti akan lebih banyak berhasilnya dibanding yang dalam kondisi kurang sehat atau kurang apa namanya kurang normal lah untuk tanamannya. Jadi nanti bagi teman-teman yang apa namanya bagi teman-teman yang akan mencacah itu pastikan dulu tanaman yang dipotong itu memang benar-benar sehat. Nah itu. Terus untuk selanjutnya gimana proses penanamnya? Nah ini oke. Kita untuk proses penanamannya itu saya sendiri dari dulu untuk media tanam itu menggunakan media tanam Super Mahkota Anthurium. Nah ini teman-teman, baik untuk bonggol, nah ini untuk bonggol, untuk apa namanya potong pucuk atau untuk apa namanya anakan-anakan samping, itu saya percayakan itu menggunakan media tanam Super Mahkota Anthurium. Nah kelebihannya sendiri apa? Nah untuk media tanam Super Mahkota Anthurium itu pertama mempercepat pertumbuhan tunas teman-teman. Nah bagi yang teman-teman yang baru mata tunas kayak gini, nah ini kan mata tunas ya teman-teman, ini mata tunas, ini mata tunas. Nah nanti bila mana teman-teman menggunakan media Super Mahkota Anthurium ini nanti pertumbuhan mata tunas itu akan jauh lebih cepat dibanding menggunakan media yang biasa. Itu. Terus fungsi yang kedua itu, nah kita kan selepas kita cacah kayak gini itu kan memang kondisinya kan tidak bawa akar teman-teman. Nah contohnya ini, terus ini Romantic Love juga tidak bawa akar ya kan, tidak bawa akar. Terus untuk apa namanya Moonlight sendiri itu tidak bawa akar, bahkan sama sekali tidak bawa akar. Ini karena potong pucuk ya teman-teman ya. Nah maka dari itu untuk fungsi dari apa namanya media tanam Mahkota Anthurium sendiri itu mempercepat pertumbuhan akar. Nah itu juga sangat baik sekali karena apa, sebelum tunas itu keluar maka untuk yang tumbuh itu rata-rata itu akarnya dulu, maka baik untuk pertumbuhan akar teman-teman media Mahkota Anthurium sendiri. Nah untuk daun sendiri itu, untuk daun setelah kita apa namanya setelah kita cacah terus tumbuh tunas baru ya kan, contohnya tunas baru ini, nah itu jauh pertumbuhannya lebih stabil dibanding menggunakan media tanam biasa. Nah ini contohnya teman-teman ya, contohnya kita ada widuri yang kemarin itu
alhamdulillah di mana, di Banyuwangi itu juara 1 tunggal dewasa ya teman-teman. Nah ini rahasia dari tanaman apa namanya widuri ini sendiri ya, itu kok bisa bertahan sampai apa namanya tunggal dewasa hampir kurang lebih 13 daun teman-teman, hampir kurang lebih 13 daun. Tapi daunnya itu benar-benar masih stabil. Walaupun sudah berpindah-pindah tempat ya, tiap kontes kita bawa, dari kontes tiap bawa itu bahkan ini kondisi apa namanya, kondisi pertumbuhannya itu masih stabil. Nah ini memang kita juga menggunakan media tanam super mahkota anthurium dari kecil. Nah nanti setelah mulai dari ukuran segini sampai apa nama, sampai umur sekitar 5 bulan nanti kita repotting saja teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini untuk lumutnya ini sekedar topping ya teman-teman ya. Ini untuk lumut sekedar topping, tapi tetap untuk yang dalamnya itu kita menggunakan media tanam super mahkota anthurium. Nah, itu. Nah, untuk apa namanya? Untuk komposisi sendiri, komposisi media tanam super mahkota anthurium sendiri itu komposisinya itu sekam fermentasi, kokopit, pakis, kelenteng fermentasi, terus masih saya open sekitar 1 jam ya teman-teman ya, itu untuk menghilangkan bakteri untuk yang kelentengnya, terus andam sama pasir malang. Nah nanti untuk fungsi-fungsinya, fungsi yang paling benar-benar mendukung di media tanam super ini, pertama kelenteng. Nah kelenteng itu berfungsi untuk menjaga kelembapan media tanam, bahkan bila mana teman-teman itu lupa nyiram selama 5 sampai atau 1 minggu, itu kelenteng itu masih menyimpan air dan menyimpan air yang dicampur dengan pupuk. Maka dari itu tanaman pertumbuhannya tetap stabil teman-teman. Terus ada lagi itu pakis, pasir malang, sekam dan rasanya kokopit. Itu untuk untuk membuat tanah media itu lebih porus. Karena apa? Nah, agro sendiri itu biasanya menyukai air, tapi tidak di air yang tergenang teman-teman. Memang untuk tanaman agro itu apa namanya, menyerap banyak air, tapi dia tidak menyukai di air yang tergenang. Maka dari itu kita menggunakan media yang porus atau benar-benar bisa membuang air di saat kita setelah menyiram. Nah, terus untuk ini ya, untuk selanjutnya itu kita masih membahas seputar apa, media tanam. Nah, biasanya teman-teman, ini bagaimana cara penggunaan media super mahkota anthurium. Nah, bagi teman-teman yang nanti order di tempat kami, itu media tanam super ini bisa langsung digunakan, baik untuk baby ataupun yang dewasa atau untuk cacahan. Jadi teman-teman tidak perlu lagi nanti harus apa sebenarnya mencuci atau dan lain-lain, itu tidak perlu. Jadi media tanam super ini sudah kita sterilkan menggunakan bakterisida ya kan. Sebelum kita packing itu memang kita sudah sterilkan menggunakan bakterisida. Jadi bagi teman-teman yang mau menggunakan apapun itu tidak perlu khawatir, bisa langsung gunakan. Jadi setelah barang sampai sore atau siang atau nanti langsung bisa dipergunakan teman-teman. Jadi tidak usah khawatir. Nah, untuk pemesanan media tanam super mahkota anthurium sendiri itu nanti bisa kontak WhatsApp ke nomor admin kita ya teman-teman ya. Itu di nomor 082 380 7777 186. Nah, nanti ini ada promo dari mahkota anthurium ya teman-teman ya. Bagi untuk yang tinggal di Pulau Jawa, Bali dan Lampung itu nanti akan kita diskon 50% untuk ongkos kirim teman-teman. Nah, untuk yang di luar Pulau Jawa yang nanti kita akan ada potongan 50.000. Nah, dengan syarat pembelian minimal 5 bungkus. Nanti pembelian minimal 5 bungkus nanti untuk Jawa, Bali dan Lampung nanti kita kasih diskon potongan ongkir itu 50%. Nah, untuk yang di luar Jawa yang lain-lain nanti kita akan diskon 50.000 setiap pembelian minimal 5 pack ya teman-teman ya. Ini 5 pack ini nanti kita akan ada promo. Bagi teman-teman yang pengen pengen menggunakan. Itu biasanya gini.
Yang untuk yang luar Jawa biasanya kan karena berat di ongkos ya teman-teman ya. Maka dari itu kita nanti untuk yang Kalimantan terus Sulawesi nanti kita kasih diskon ongkos kirim 50.000 untuk setiap pembelian minimal 5 bungkus. Terus untuk yang Jawa, Bali dan Lampung nanti kita diskon ongkir potongan 50%. Jadi teman-teman cukup membayar separuhnya saja untuk yang Jawa, Bali dan Lampung ya kan teman-teman. Ini memang untuk apa namanya biar berbagi media tanam biar teman-teman itu memiliki tanaman-tanaman yang sangat subur. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman ya, kita masih apa namanya? Ini kita mau menanam ini. Nah, jadi setelah ini kita betadin. Nah, untuk teman-teman ya, biasanya kita habis motong itu jangan lupa selalu dikasih betadin. Nah, karena apa? Betadin itu antiseptik ya kan. Walaupun ini untuk manusia tapi untuk tanaman pun juga bisa. Antiseptik biar nanti terhindar dari apa namanya? Dari potongannya itu terhindar dari bakteri. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, pastikan untuk betadin itu nanti benar-benar terserap seperti kayak ini ya teman-teman ya. Benar-benar terserap. Ini walaupun nanti di apa namanya? Dibersihkan itu sudah nggak bisa. Nah, tandanya batang itu nyerap itu artinya sehat teman-teman. Nah, karena apa? Berarti batang ini masih bisa menyerap nutrisi dari batang. Ini contohnya betadin saja ya, betadin saja masih bisa menyerap di batangnya. Contohnya ini, terus yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga terserap dengan bagus. Nanti walaupun kita lap kayak gini, nah, walaupun kita lap kayak gini teman-teman ya. Nah, itu tetap masih kondisinya masih sudah menyerap di batang. Ya, itu mudah teman-teman. Jadi tanaman yang masih bisa menyerap nutrisi kemungkinan untuk pertumbuhan dan nanunya sangat bagus. Nah, ini terus untuk selanjutnya kita akan tanam potongan-potongan yang potong pucuk ataupun yang cacahan itu kita menggunakan langsung media super mahkotantrium teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, kita langsung pergunakan langsung ini. Jadi tidak perlu lagi saya cuci teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah cuci dengan bakterisida. Nah, ini langsung aman untuk digunakan. Nah, bagi teman-teman sendiri jangan lupa nanti untuk apa namanya? Untuk pesan media nanti dikontak WA admin kita di nomor WhatsApp 08382377777186. Oke. Ini untuk pot yang kita pergunakan pastikan lubang airnya itu pastikan benar-benar cukup untuk membuang air siraman. Ini besar-besar ya teman-teman ya. Nah, kita pastikan carilah pot yang lubang untuk pembuangan airnya besar ataupun banyak teman-teman. Bila nanti teman-teman itu membeli dalam kondisi apa namanya lubangnya itu kurang, nanti bisa teman-teman itu nanti bisa dilubangi sendiri. Bisa untuk lubang tambahan sendiri itu bisa. Nah, terus ini pertama kita mau menanam yang tadi ya teman-teman ya, yang cacahan bonggol. Nah, oke, biar teman-teman lihat ini kita pindah ke sini aja untuk medianya. Nah, ini medianya pindah ke sini aja. Nah, ini pertama kita kasih media dulu bawahnya biar ini tidak terlalu ke bawah. Nah, ini pastikan dalam menanam apa namanya potongan kayak gini, potongan per ruas atau 2 ruas itu pastikan media tanam itu benar-benar padat teman-teman. Karena apa? Nanti bila mana tanaman itu goyang-goyang maka akan mempengaruhi pertumbuhan bonggol itu sendiri. Nah, maka dari itu memang benar-benar kita pastikan benar-benar padat. Nah, nanti biar tidak goyang-goyang teman-teman. Nah, biar tidak goyang-goyang nanti teman-teman bisa kasih penjepit styrofoam. Ini contohnya teman-teman ya. Contohnya nanti kita kasih penjepit saja. Kita ukur potnya. Kita ukur potnya saja. Nah, ini. Ini biar tidak goyang-goyang. Karena bila mana nanti pohon itu goyang-goyang nanti akan berpengaruh di pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, bisa nanti apa namanya? Tetap
biar pas itu gimana caranya, itu kita pastikan tanaman itu biar tetap kencang kayak gini teman-teman ya. Nah, ini untuk memastikan biar kencang itu nanti kita kasih styrofoam saja, nyarinya juga mudah dan gampang. Nah, ini untuk membantu apa namanya, biar tidak goyang-goyang. Nah, kayak gini. Nah, karena bila mana nanti bonggol ini goyang atau kurang kencang, itu ya bisa mempengaruhi pertumbuhan tunas tadi. Terus bila mana teman-teman itu nanti mau menggunakan floral foam atau gabus yang hijau itu, floral foam ya, nanti bisa. Itu biasanya teman-teman nanti apa namanya, tancapkan aja ini ke media floral foam. Nah, seperti ini, terus ditanam menggunakan media tanam super mahkota Anthurium. Nah, ini ya teman-teman, satu. Terus untuk yang kedua ini kita menggunakan ini lagi. Ini romantic love ya teman-teman ya. Ini kemarin untuk kontes, terus sekarang saya potong. Ini sebenarnya tadi itu masih roset, tapi saya pengen motong biar ada perbanyakan di apa namanya, di romantic love. Ini saya potong, saya cacah. Nah, ini untuk bonggol anu ya teman ya, bonggol bawahnya ya, bonggol bawahnya yang tadi saya potong ini contohnya. Terus ini yang atasnya kita apa namanya, kita tanam menggunakan media tanam super mahkota Anthurium. Nah, ini nanti akarnya jauh lebih cepat pertumbuhan daun. Untuk ini insya Allah stabil teman-teman ya. Ini untuk yang ini. Nah, pastikan tanaman itu jangan sampai goyang, harus benar-benar dipadatkan kalau ini tidak memakai akar. Karena nanti kalau tidak dipadatkan masih goyang-goyang, nanti rata-rata tanaman itu akan busuk atau layu ya. Nah, kita tanam kembali ini menggunakan penopang. Kita kasih penopang ya teman-teman ya. Kita kasih penopang menggunakan ini biar lebih aman teman-teman ya, biar lebih aman. Ini karena ini kalau misalnya ini goyang-goyang, waduh, ini sangat berpengaruh sekali di dalam pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi tidak boleh goyang-goyang. Terus jangan lupa setiap kali kita mengganti media itu pastikan disiram sampai kocor teman-teman, sampai benar-benar air itu bersih, baru nanti kita dikasihkan di tempat yang teduh teman-teman. Nah, ini teman-teman, nanti kita kasih kayak gini. Jangan lupa ya teman-teman ya, jangan lupa nanti setelah apa namanya, setelah itu disiram aja sampai bersih ya, siram sampai bersih. Sama ini tetap kita padatkan media, jangan sampai media itu goyang, tanamannya jangan sampai goyang. Jadi memang benar-benar harus dipadatkan. Itu nanti pertumbuhannya jaminan bagus untuk menggunakan media super mahkota Anthurium. Nah, itu kayak gini. Nanti bila mana ini tetap dikasih styrofoam teman-teman ya, biar lebih aman buat nah seperti ini biar tidak goyang teman-teman ya. Terus yang terakhir ini kayaknya ya, ini kan daunnya besar, tapi ini masih menggunakan pot 10, tidak masalah itu. Karena apa? Karena akarnya belum terlalu banyak. Nanti setelah akarnya banyak, nanti bisa dipindah di pot yang lebih besar. Nah, itu kayak gini teman-teman ya. Ini pastikan media itu tetap benar-benar tidak goyang.
kita kasih styrofoam, sama prosesnya. Nah, jangan lupa nanti setiap teman-teman itu nanti menanam tanaman-tanaman yang baru dipindah media atau diganti media, itu jangan lupa selalu dikocor dengan air sampai bersih. Nah, nanti biarkan sekitar 1 minggu dulu, biar tanaman itu mapan, terus biar tidak stres, atau dalam kondisi normal nanti baru dikasih pupuk tambahan nutrisi seperti B1 dan Osmocote atau pupuk penambah hormon lainnya sesuai teman-teman yang gunakan. Itu untuk perbanyakan yang memang benar-benar gitu, teman-teman. Nah, jadi jangan lupa bagi teman-teman yang mau nyacah atau pengen angkat induk atau pengen anakannya banyak, jangan lupa teman-teman bisa menggunakan media super mahkota Anthurium. Nah, itu saja untuk review kali ini. Dan bagi teman-teman yang mau mencoba, semoga sukses, semoga berhasil memperbanyak tanaman aglonema. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Cantigi Channel. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.